Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa dalam kelanjutan pelajaran dan kajian rutin kita di pagi hari berbahagia ini. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari berbahagia ini sebagai salah satu upaya dan usaha kita untuk tetap mempertahankan, bahkan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami muliakan, iman itu menurut keyakinan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yazidu wa yanqus. Iman itu kata para ulama yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu terkadang menguat, kadang melemah dan merosot. Itulah keyakinan yang benar dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan terus menguat, terus naik apabila kita sering melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan iman itu akan melemah, akan merosot seiring kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita rasakan jamaah sekalian. Ada saatnya, ada kalahnya semangat kita melakukan amalan kebaikan. Baca Quran gak pernah lepas setiap harinya. Bersedekah, ikut majelis-majelis ilmu, semangat dari masjid ini ke masjid itu, rajin qiyamul lail. Itu tanda-tanda iman kita lagi menguat, iman kita lagi meningkat. Tapi gak jarang dalam waktu-waktu yang lain kita rasakan, lihat Al-Quran saja malas, bangun tengah malam terasa berat, azan sudah dikumandangkan tapi kita tidak lagi mau bergegas untuk menyambut seruan Allah. Itu tandanya imannya lagi melemah. Maka jamaah sekalian,
Sekali lagi semoga upaya kita untuk hadir dalam majelis ilmu seperti pagi hari berbahagia ini sebagai upaya kita untuk menguatkan iman kita. Jangankan kita, untuk mereka sahabat yang mulia, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala itu pernah mengatakan kepada rekan-rekan beliau, kepada para sahabat yang lainnya, halummu nazdadu imana. Di dalam riwayat yang lainnya, ta'alau nazdadu imana. Wahai rekan-rekanku, wahai sahabat-sahabatku, ya wahai teman-temanku, ta'alau nazdadu imana. Ayo mari kita tambah imannya kita. Kita perkuat imannya kita. Kita cas imannya kita. Yang ngomong ini siapa? Umar bin Khattab. Di hadapan siapa? Siapa yang diajak? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Manusia-manusia pilihan, manusia hebat, manusia yang imannya tidak diragukan lagi kepada Allah dan Rasulnya. Tapi bersamaan dengan itu, mereka saling mengingatkan, ta'alau nazdadu imana. Ayo, mari kita tingkatkan imannya kita. Kita cas imannya kita. Kita tambah dan perkuat imannya kita. Tapi maaf, sangat disayangkan, kita yang berada di zaman sekarang ini lebih khawatir kalau HP kita melemah baterainya dibandingkan kalau iman kita sedang melemah. Betul atau benar jemaah? Iya, lihat HP-nya 5%, udah kayak gimana gitu. 10%, harus cepat-cepat ambil alat cas cepat. Giliran imannya kendor, malas ibadah, santai-santai aja, nggak ada upaya untuk apa? Meningkatkan imannya. Maka jemaah sekalian yang kami muliakan, semoga dengan sering-seringnya kita mendengarkan nasihat, sering-seringnya kita menuntut ilmu agama Allah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Di hadapan kita seperti biasa kelanjutan dari pembahasan Kitabul Jami' yang kita petikkan dari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ada rahmatullah. Sebuah nikmat dari Allah untuk telinga kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang harus kita jaga. Dan seperti biasa pula, sebelum kita lanjut membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disuguhkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, tapi persilahkan kepada adik untuk membaca hadis. Ibu-ibu hafal juga hadisnya ini, nyetornya nanti sama suaminya. Ibu ya, hafal nih bu, hafal hadis yang berlalu bersama kita, nyetor sama suaminya. Bapak-bapak juga kalau bisa hafal nih. Kapan lagi nih hadis Nabi ini kita hafal bersama-sama. Barakallahu fiik. Ya, ayo bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Hadis ke-35. Masya Allah. An Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala wa hasanun sahih. Masya Allah. Apalagi Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah pada suatu hari
saat aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba beliau bersabda, "Nak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukannya di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau hendak memohon pertolongan, maka memohonlah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi, dia menilainya sebagai hasan sahih. Masya Allah. Terus Hadis ke-36. An Abi Sahli, jangan an sahal. An Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas faqala izhad fid dunya wa yuhibbuka Allah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Masya Allah. Rawahu Ibnu Majah wa sanaduhu hasan. Masya Allah. Artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkisah seorang lelaki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah amal kepadaku yang jika aku melakukannya, maka Allah dan manusia akan mencintaiku." Lalu beliau bersabda, "Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan berzuhudlah kamu terhadap kepunyaan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah dan sanadnya sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yubarik fik. Zadakallahu ilman wa hifdhan. Barakallahu fik. Dijaga hafalannya. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Atau ada bapak-bapak yang ingin nyetor, silakan bapak. Yang mau nyetor, silakan di tempatnya aja. Ada yang mau? Ada yang mau? Iya, mana? Masya Allah. Ayo sayang, ayo sini. Siapa namanya? Di situ aja. Masya Allah. Ayo sayang, ayo. Bismillah. Ayo, ikra'i. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang niat an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik. Tahu artinya? Ayo, bismillah. Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niat. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena kesenangan dunia dan wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ditujunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik. Dijaga hafalannya ya sayangnya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Ya jemaah sekalian,
Yang begini nih yang anak-anak kaum muslimin harus didorong, hafal Al-Quran, hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang diviralkan yang jago joget, yang jago nyanyi la ilaha illallah. Ini yang harus terus disemangatin dari generasi Islam. Kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, ma syai'un akharra fi ainil mu'min fi hadhil hayatid dunya min an yara ahlahu ala ta'atillah. Kata Imam Al Hasan Al Basri, tidak ada pemandangan yang lebih indah di dunia ini melebihi ketika seorang mukmin melihat istri dan anak-anaknya tumbuh dan berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sebarkan, yang harus kita tanamkan ke generasi Islam, ya. Jangan sampai pendangkalan agama, akidah terus menggorogoti kaum muslimin. Belum Dajjal yang datang, belum Dajjal, baru manusia. Sudah banyak orang yang tertipu, rela menggadaikan agamanya. Toleransi yang kebablasan, ada aturannya semuanya. Lakum dinukum waliyadin. Kita nggak boleh ganggu agama yang lain, nggak boleh. Tapi jangan kebablasan untuk ikut-ikutan dalam perkara ritual agama mereka, karena itu semua ada aturan mainnya. Itu belum Dajjal itu yang turun, jamaah sekalian. Sudah banyak orang-orang yang kemudian tertipu, lemah menggadaikan agamanya. Maka penting untuk terus kita dakwakan tauhid dan akidah yang benar di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya insyaallah taala. Di hadis yang ke-41 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad. Berhati-hati kalian, katanya iyyakum, hati-hati, waspada, wal hasad. Wawunya itu dalam ilmu bahasa Arab namanya waw al-ma'iyah ataukah waw haliyah. Hati-hati kalian dari penyakit hasad, ya. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Karena hasad itu akan memakan, akan menghabiskan, akan menghapuskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Demikian pula jemaah sekalian, hadis yang senada dengan apa yang telah kita dengarkan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Tentang hadis yang berada di hadapan kita ini memang terjadi perbincangan di kalangan para ulama. Sebagian mereka menghukumi hadis ini sebagai hadis yang lemah karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang majhul yang bernama Isa ibnu Abi Isa. Sebagian ulama setelah mengumpulkan jalan-jalannya, kalau kita baca selesai di satu hari, selesai kita preteli semua jalan-jalannya, selesai semuanya. Setelah dikumpulkan ternyata tetap aja hadis ini mereka hukumi sebagai hadis yang dhaif. Sebagian para ulama memberikan hukum terhadap hadis ini sebagai hadis yang hasan. Terlepas dari semua itu, jamaah sekalian yang kami muliakan, bahwa hasad itu memang diharamkan di dalam Islam. Hasad itu penyakit hati yang diharamkan di dalam Islam. Jadi sekarang ini pembahasan kita dan pembahasan berikutnya itu tentang apa? Babun
fi masawiil khuluq, bab tentang akhlak-akhlak yang jelek. Ya, jadi akhlak itu ada dua, ada husnul khuluq, akhlak yang bagus, dengan masawi al khuluq, akhlak-akhlak yang jelek. Ya, kita belajar tentang akhlak yang jelek di hari ini dan pertemuan berikutnya untuk kita tahu, untuk kita jaga dirinya kita. Itu pentingnya belajar tentang kejelekan, sifat-sifat yang jelek, perkara-perkara yang diharapkan belajar kita, harus tahu kita untuk kita bentengi dirinya kita. Jangan sampai kita terjatuh, terjerumus dalam sifat dan akhlak yang jelek tersebut tanpa kita sadari. Ada akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang kita pelajari untuk kemudian kita amalkan. Hasad, ya, telah ditunjukkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa hasad ini hukumnya itu adalah apa? Haram di dalam Islam. Bapak Ibu silakan lihat surat Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa ayat 54. Surat An-Nisa ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka itu iri kepada manusia yang lainnya terhadap apa-apa yang telah diberikan oleh Allah dari keutamaannya. Juga dalam surat Al-Falaq ayat yang kelima, kata Allah, min syarri hasidin idza hasad, dari kejelekan orang-orang yang hasad, dengki, iri ketika mereka iri. Ya, juga datang pengharaman sifat hasad ini dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ya, kalau hadis yang berada di hadapan kita ini sekali lagi memang ada pembicaraan di kalangan para ulama. Di dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tahasadu wa la tabaghadu. Jangan kalian saling hasad satu sama lain. Jangan kalian saling membenci dan bermusuhan satu sama lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu di hadapan para sahabat, kata beliau, sayusibu ummati daul umam. Kelak umatku itu akan terjangkiti dengan penyakit-penyakit umat terdahulu. Nabi informasikan untuk kita waspada. Sayusibu ummati daul umam. Kelak nanti umatku itu bakalan terjangkiti, terkena penyakit-penyakit yang melanda umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Penasaran tuh para sahabat. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya, wa madaul umam, apa sih penyakit-penyakit yang menimpa umat terdahulu tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ashar wal batar wat takatsur fil amwal wat tahasud wat tabaghud hatta yakuna al baghyu. Kata Nabi, penyakit-penyakit umat terdahulu yang bakalan menjangkiti umatku adalah al-ashar. Al-ashar itu kata Al-Imam Al-Munawi alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Faidul Qadir di jilid yang kelima, kata beliau, al-ashar kufrun nikmah, kufur terhadap nikmat Allah. Itu penyakit yang melanda umat terdahulu yang sekarang pun melanda umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa kata Nabi? Al-hasad, ya,
At-tahasud, saling hasad. Itu penyakit umat-umat terdahulu yang bakalan menimpa dan menjangkiti umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu terbukti sekarang ini. Betul nggak jamaah sekalian? Wah, teman kantornya naik jabatan, dia iri, dengki. Ya Allah, kenapa orang itu yang naik? Ya Allah, temannya berhasil, anaknya lulus di Medina ataukah di tempat yang lainnya, dianya enggak, hasad dia, dengki dia. Tetangganya renovasi rumah pun demikian, dia yang sakit hati, enggak bisa tidur. Subhanallah. Padahal telah kita sering ingatkan bahwa yang benar itu seorang muslim dan muslimah harus menempatkan dirinya sebagai seorang muslim dan muslimah yang turut berbahagia dengan kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya. Itu saja. Pingin kita hidup enak, ngapain sibuk memperhatikan nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain? Ngapain sibuk? Wong kita aja gak bisa hitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Kok tega-teganya kita benci, gak senang dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudaranya kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia cinta kepada saudaranya perkara-perkara yang dia cinta, perkara tersebut untuk dirinya sendiri. Kita cinta kebaikan, kita cinta dirinya, kita mendapatkan kenikmatan, maka demikian seharusnya untuk kita perlakukan kepada saudara-saudaranya kita. Maka jamaah sekalian yang kami muliakan, hati-hati dengan penyakit yang satu ini, beragam. Tadi sudah kita sebutkan apa? Dalil dari Al-Quran yang menunjukkan haramnya hasad itu. Am yahsuduna an-nas 'ala ma atahumullahu min fadli. Ataukah karena mereka hasad, iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain? Min syarri hasidin idza hasad. Kita disuruh berlindung dari orang-orang yang hasad ketika sudah mulai tumbuh rasa hasad tersebut di dalam dirinya. Ini sekarang kita petikkan ucapan para ulama yang berkaitan tentang hasad. Qala al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Kata beliau, al-hasadu awwalu dzambin usiya bihi lahu fis sama wa awwalu dzambin usiya bihi fil ard. Hasad itu adalah dosa pertama yang dengannya Allah dimaksiati di langit. Dosa pertama di langit itu apa? Hasad. Kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Wa awwalu dzambin usiya bihi fil ard. Dan hasad itu adalah dosa pertama yang dengannya Allah dimaksiati, didurhakai di bumi. Jadi dosa yang pertama di langit dan di bumi apa jamaah? Hasad. Kemudian kata beliau, fa amma fis sama fa hasadu iblis di Adam. Adapun kejadiannya di langit, katanya dosa pertama yang Allah didurhakai di langit adalah dosa hasad. Adapun kejadiannya di langit katanya adalah hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam. Betul gak jemaah sekalian? Iblis gak mau, dengki, iri, hasad dia kepada Adam alaihissalam. Kok bisa? Oh, kita yang duluan diciptakan. Kok bisa? Kita disuruh sujud dalam keadaan kita diciptakan dari api. Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Kok bisa-bisanya? Dengki. Itulah kemaksiatan yang pertama terjadi di langit. Wa amma fil ard, adapun kejadian yang pertama di bumi, fahasadu Qabil lihabil. Ya, hasadnya Qabil kepada siapa? Habil. Subhanallah.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Gak apa-apa kita bacakan ini jemaah sekalian, biar kita semakin takut dengan penyakit yang satu ini. Bahaya ini, bahaya. Gak tenang hatinya kita kalau masih ada hasad di dalam hati-hatinya kita. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, maradun min amradin nafs. Hasad itu bagian dari penyakit jiwa. Ya, penyakit itu kan ada dua, ada penyakit fisik, ada penyakit jiwa. Penyakit zahir dengan penyakit batin. Kalau dilihat yang paling berbahaya dan mematikan, yang paling sengsara itu penyakit batin jemaah. Jangan salah, jangan salah. Kolesterol gak ada apa-apanya, asam urat gak ada apa-apanya, diabetes gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya dibandingkan sakitnya batin kita ketika masih digerogoti dengan kesombongan, hasad, dengki, iri. La ilaha illallah. Kata beliau, maradun min amrad an-nafs. Hasad itu penyakit dari jenis-jenis penyakit jiwa. Wa huwa maradun ghalibun fala yukhlisu minhu illa qalilun minan nas. Penyakit yang telah mewabah, wabah ini mewabah katanya, dan sangat sedikit orang yang bisa lepas dan selamat darinya. Itu kita akui. Ya, jangankan untuk kita masyarakat awam, di antara para penuntut ilmu, di antara para ulama, orang-orang yang itu disebutkan para ulama, hasadnya para penuntut ilmu, para ulama satu dengan yang lain itu luar biasa. Gak ada yang selamat katanya, gak ada yang selamat dari penyakit yang satu ini. Ma khala jasadun min hasadin, kata Syekhul Islam. Ini ucapan yang memang terkenal sekali dari ucapan Syekhul Islam. Ma khala hasadun, ma khala jasadun min hasadin. Gak ada jiwa yang selamat dari penyakit hasad. Cuman kata beliau, lakin allaimu yubdihi wal karimu yukhfihi. Akan tetapi orang-orang yang tercelah itu dia nampakkan hasadnya. Dia praktekkan dan aplikasikan hasadnya. Bentuknya gimana? Ada temannya dapat nikmat, dia doakan kejelekan. Ada temannya dapat nikmat, dia gosipin dan berikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Itu artinya apa? Dia ungkapkan, dia praktekkan. Wal karimu yukhfihi. Adapun orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, dia berupaya untuk melawan hasad tersebut. Itu bedanya itu. Ya, subhanallah. Ya. Wa man wajada fi nafsihi hasadan. Kemudian kata Syekhul Islam, maka barang siapa yang merasa dirinya ada penyakit hasad li ghairihi, kepada saudaranya yang lain, fa alaihi ayyasta'mila ma'hu at-taqwa was-sabr. Maka hendaknya dia terapi penyakit hasad tersebut dengan takwa kepada Allah dan dengan sabar-sabar. Apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada saudaranya kita, itu bagian dari pembagian Allah, rezeki dan ketetapan takdir Allah yang tidak akan berubah. Walaupun kita mati dengan hasadnya kita, tidak akan berubah keadaan. Jadi jangan pikir ketika kita hasad kemudian nikmat tersebut bisa tercabut dari saudaranya kita. Kalla wahasya. Justru hasadnya kita, dengkihnya kita, irihnya kita terhadap kenikmatan orang lain itu hanya berdampak keburukannya kepada kita sendiri. Gak akan berdampak kepada orang lain. Wong itu ketetapan Allah. Kalau Allah sudah katakan kun fayakun, terjadi. Kekuatan mana yang bisa menantang dan menghalangi apa-apa yang ditetapkan oleh Allah? Kemudian qala al-allama Ibnul Qayyim, berkata lama Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, arba'atun tajlibu al-baghdha wal maqt. 4 perkara, 4 sifat yang akan memunculkan permusuhan, saling benci,
al-kibr, sombong. Ini perkara yang akan mendatangkan kemarahan Allah juga kepada para hamba. Sombong, al-kibr. Yang kedua, al-hasad, dengki iri. Yang ketiga, al-kadzib, dusta. Yang keempat, an-namimah, senang nukil-nukil ucapan orang lain. Dia ceritakan kepada orang lain dalam rangka untuk merusak hubungan yang terjadi di sesama kaum muslimin. Jemaah sekalian yang kami muliakan, hasad itu beragam. Ada jenis hasad yang disebutkan oleh para ulama, dia itu jenisnya hanya menginginkan dan berharap nikmat yang dirasakan oleh saudaranya hilang, itu aja. Itu hasad. Itu jenis dan bagian dari hasad. Dia ingin nikmat yang ada pada saudaranya hilang, dicabut oleh Allah. Itu hasad namanya. Ada juga yang lebih parah lagi. Dia menginginkan ya nikmat yang dirasakan oleh saudaranya itu hilang dan berpindah kepada dia. Itu ada jenis hasad juga, ya. Dia ingin kenikmatan tersebut dia raih dan hilang dari saudaranya. Kedua dari jenis hasad ini, para ulama mengatakan semuanya hukumnya apa? Haram. Haram, tidak diperbolehkan. Ada jenis hasad yang terpuji, yang dinamakan oleh para ulama dengan istilah ghibthah. Ghibthah, apa itu? Dia berharap dari kebaikan yang diperoleh oleh saudaranya juga dia dapatkan, tanpa ada perasaan agar nikmat yang berada pada orang lain tersebut hilang. Ada saudaranya dapat beli mobil baru, bisa renovasi rumah. Ini kan dalam perkara dunia. Kalau dia menginginkan juga tuh, ya Allah, saya ingin sekali juga nih beli mobil, ganti mobil. Itu boleh hukumnya, mubahun. Berharap nikmat yang sama dia dapatkan seperti nikmat orang lain dalam urusan dunia, itu hukumnya apa? Mubah, boleh, gak berdosa. Kalau dalam urusan agama, ada orang kaya, dia sumbangkan duitnya 10 juta, dia katakan saya juga pingin seperti orang itu, pingin seperti orang itu. Dia juga pingin sumbang 10 juta. Itu dalam Islam hukumnya apa? Mustahab, dianjurkan. Karena itu masuk dalam fastabiqul khairat. Masuk dalam pembahasan apa? Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi tolong diingat-ingat itu. Ya, ada jenis ya hasad yang diharamkan, ada jenis hasad yang diperbolehkan bahkan dianjurkan. Jenis hasad yang diperbolehkan apa? Ghibthah dalam urusan dunia, boleh. Ada temannya kita sukses dalam perdagangannya, kita juga pingin seperti itu, tapi kita enggak mengharapkan nikmat yang dirasakan oleh saudaranya kita itu dicabut, bangkrut dia. Sama aja, saya senang lihat dia berhasil dalam usahanya, saya pingin berhasil juga. Itu ghibthah namanya. Itu boleh dalam urusan dunia, mubah. Tapi kalau dalam urusan agama, akhirat, justru itu yang dianjurkan. Ya, makanya kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud, la hasada illa fitnatain. Enggak boleh hasad, enggak boleh dengki, enggak boleh iri kecuali kepada dua orang ini. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fillah. Seseorang yang dianugerahkan harta oleh Allah, kemudian dia habiskan, dia salurkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita iri, ini orang yang seperti ini, orang yang paham betul tentang hakikat harta itu, bahwa harta yang sebenarnya, harta yang akan memberikan kemanfaatan adalah harta yang diinfakkan, disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu hikmatan, seseorang yang diberikan hikmah, seseorang yang dianugerahkan ilmu agama, kemudian dia ajarkan dan dia amalkan. Itu orang yang harus kita iri padanya. Ghibthah namanya. Jadi kita, ya Allah, saya juga ingin belajar agama agar kemudian bisa mengajarkan kepada orang lain. Saya juga ingin belajar agama agar bisa saya amalkan dan saya dakwakan kepada orang lain. Wah, itu pahalanya luar biasa. Makanya Allah sebutkan apa? Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Siapa sih yang paling bagus ucapannya, perkataannya dibandingkan orang-orang yang mengajak kepada agama Allah? Dia ngajak orang bukan untuk menjadikan dirinya terkenal, bukan itu, tapi dia ngajak orang untuk mengenal agama Allah Subhanahu. Wah, itu orang yang harus kita iri. Dia belajar tajwid, dia belajar tahsin, dia belajar agama untuk dia amalkan dan dia ajarkan. Pahala jariah. Jatuhnya apa? Pahala jariah. Subhanallah. Ya, nanti kita sendiri yang bakalan tersadarkan betapa pentingnya untuk kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak jenis amalan-amalan yang pahalanya itu apa? Terus mengalir walaupun kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, berikut kita akan sebutkan kejelekan-kejelekan dari hasad. Tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Kata para ulama, al-hasadu madarruhu kathiratun. Hasad itu kejelekannya banyak. Yang pertama, ya biar kita makin tahu, makin takut dengan penyakit yang satu ini. Minha, di antara kejelekan hasad itu, annahu i'tiradun ala qada'illah wa qadarihi wa adamu ridha bima qaddarahu Allah azza wa jalla, li'anna al-hasid yakrahu hadhihi ni'mah allati an'ama Allah biha 'alal mahsud. Harus didengarkan untuk kita semuanya agar kita jauhi penyakit hasad ini. Kenapa? Karena hasad itu adalah penolakan, pertentangan, ketidaksetujuan terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Paham jamaah sekalian? Kalau kita hasad kepada orang lain, maka kata para ulama, itu berarti kita membangkang dan menolak terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semua yang terjadi di dunia ini dengan takdir dan ketetapan Allah? Dia menjadi kaya, jabatannya naik, usahanya lancar. Itu kan semuanya enggak berjalan begitu, tapi dengan pengaturan dan dibawa kendali takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, li'annal hasid yakrahu hadhihi ni'mah allati an'ama Allahu biha 'alal mahsud. Orang yang hasad itu enggak senang, benci terhadap kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang yang dia hasadi. Seakan-akan dia enggak senang dengan ketetapan dan takdir Allah. Ya, dan ini kata para ulama, ya, yang seperti yang mereka sebutkan di dalam sebuah penggalan bait syairnya, kata mereka, wahai orang-orang yang hasad, alam ta'lam bi anna, apakah kalian tidak mengetahui wahai orang-orang yang hasad, bahwa hasadnya kamu itu berarti penentangan terhadap takdir dan ketetapan Allah. Hal ta'lam liman asa'tal adaba ala Allah. Tahukah kamu kepada siapa kamu berburuk dalam adab? Engkau telah berburuk adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhi, hati-hati
bersihkan hatinya kita dari penyakit hasad ini. Karena orang yang hasad, sekali lagi, itu sama artinya dia menentang dan merasa berat dengan apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahaya hasad ini, annal hasida fihi syabahun minal yahud alladzina yahsuduna nas ala ma atahumullahu min fadlih. Orang yang hasad itu ada kemiripan, keserupaan dengan orang Yahudi. Naudzubillah, naudzubillah. Kalau sampai kita terjangkiti dengan sifat-sifatnya orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu siapa mereka? Alladzina yahsudun nas ala ma atahumullahu min fadlih, yaitu orang-orang yang hasad kepada manusia dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat apa tadi Bapak Ibu? Surat apa Ibu Bapak? Surat An-Nisa ayat berapa? Ayat berapa? 5 berapa? 54. Apa itu? Kata Allah Rabbul Alamin, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Itu konteks ayatnya itu berbicara tentang orang Yahudi yang merupakan sifat dan karakteristiknya mereka apa? Hasad terhadap apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa minha, di antara keburukan dari hasad kata para ulama, annal hasid fil ghalib yabghi 'alal mahsud fayuhawil ayyaktuma ni'matallah ala hadhil mahsud au ayuzila ni'matallah ala hadzal mahsud fayajma' bainal hasad wa bainal udwan. Orang yang hasad, orang yang di dalam hatinya terdapat kedengkian, rasa iri terhadap kenikmatan orang lain, fil ghalib, kebanyakannya, ia bagi alal mahsud, dia akan bersikap zalim, menganiaya, melampaui batas terhadap orang yang dia hasadi. Dia berupaya sekuat mungkin, dia berupaya agar nikmat yang ada pada saudaranya tersebut hilang. La ilaha illallah. Itu kan sudah apa itu? Sudah tambah lagi dosa yang kedua. Makanya para ulama mengatakan fayajma' bainal hasad wa bainal udwan. Maka di saat dia hasad, kemudian dia berbuat zalim, dia gosipin orang lain, orang yang dia hasadi tersebut, entah dengan ucapan-ucapannya dia lemparkan kepada masyarakat dengan tuduhan-tuduhan yang enggak benar. Itu namanya apa itu? Al-baghyu, kezaliman. Kezaliman. Zalim itu bisa dengan ucapan maupun apa? Perbuatan. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Katanya, maka pada saat ini fayajma bainal hasad wa bainal udwan. Ketika dia hasad, kemudian dia telah berbuat zalim, maka di saat itu dia telah menggabungkan dua dosa, dosa hasad dan dosa apa? Permusuhan. La ilaha illallah. Melampaui batas, menganiaya saudaranya kita. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? 4. Annal hasida yahtakiru ni'matallah alaih li'annahu yara annal mahsud akmalu minhu wa afdal fayazdari ni'matallah alaihi wa la yashkuruhu subhanahu wa ta'ala alaiha. Ini yang lebih parah ini. Orang yang hasad itu bakalan menyepelekan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya. Itulah penyakit hasad itu. Dia akan meremehkan nikmat-nikmat Allah yang Allah limpahkan kepadanya sendiri. Kenapa? Karena yang menjadi prioritas dia, yang menjadi penilaian dia, nikmat orang yang Allah berikan kepada hamba yang lainnya. Dia
nggak nengok lagi kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Sibuk aja lihat nikmat yang dirasakan oleh orang lain. Fayaz dari nikmat Allah ini, maka pun dia pun remehkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. La ilaha illallah. Padahal jamaah sekalian, kalau kita mau sibuk, ya, kalau mau kita sibuk ngurus dan menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, nggak sanggup kita. Apalagi mengurusi nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, kurang kerjaan, ya, kurang kerjaan. Kalau mau sibuk iri melihat, memperhatikan, mengawasi nikmat Allah yang Allah curahkan kepada orang lain, ngapain? Kurang kerjaan. Kita sibuk aja, ya, memperhatikan dan menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak sanggup kita, ya. Apa kata Allah? Wa itta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba-coba hitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kepada kita, bukan kepada orang lain, kepada kita sendiri, la tuhsuha, kamu gak bakalan sanggup untuk menghitungnya. Nikmat kesehatan, nikmat rasa aman, itu kan nikmat jemaah sekalian. Alhamdulillah kita nikmat dalam keadaan aman. Nikmat udara yang demikian enaknya ini, jemaah belum pernah rasa hidup di negara-negara yang panasnya minta ampun, luar biasa, sampai 50 derajat. Wah, itu luar biasa. Jangan ini, anginnya aja panas. Ya, angin aja. Kalau kita datangkan angin semua, alhamdulillah enak, sejuk. Kalau di sana, ya, di sana anginnya aja panas. Ya, subhanallah. Belum lagi nikmat listrik. Kita belum sadar tuh jemaah sekalian. Listrik. Kalau dulu kami di Yaman itu, ya, nyala lampu heran. Kalau kita di Indonesia, ya, mati lampu yang heran gitu. Kok mati lampu ini? Kalau di sana, semenjak Yaman kacau, heran mereka kok bisa nyala lampu. Ya, karena biasanya mati terus. Maka hati-hati. Kalau kita kufur, nikmat tersebut bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat air jemaah sekalian, nikmat air. Pernah rasa air di rumah kita terputus, gak ngalir sehari saja, ya Allah minta ampun, susahnya kita. Betul gak jemaah sekalian? Nikmat udara, alhamdulillah gratis Allah berikan itu. Jemaah, kalau lagi futur-futur dikit, coba jalan-jalan ke rumah sakit, lihat orang-orang yang terkapar tuh. Coba, bagus tuh, bagus. Datang lihat ke kuburan, lihat ke rumah sakit, itu bagus tuh. Itu dianjurkan juga oleh para ulama. Biar kita sadar nih bahwa kita itu berada di atas kenikmatan. Lihat orang yang sakit. Makanya Nabi katakan apa? Nikmatan maqbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukurinya. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai untuk memanfaatkannya. Nikmat kesehatan dan waktu luang. Kita bisa berkumpul di sini. Itu kan karena waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau Allah sibukkan kita, sibukkan terus, gak bisa kita beribadah. Gak bisa kita hadir dalam majelis-majelis ilmu. Apalagi banyak nikmat. Nikmat bisa jalan dengan normal, itu kan nikmat. Ya jamaah, makanya urus aja nikmat yang Allah berikan kepada kita, gak usah ngurusin nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Selesai masalah, gak selesai masalah. Makanya ada aturan main yang telah dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis yang selalu kita bacakan dan ingatkan untuk kita semuanya. Unzuru ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Tengok dong ke bawah, kata Nabi. Lihat ke bawah dalam urusan dunia itu, jangan lihat ke atas. Biar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan dan berikan kepada kalian. Ya, katanya li'annahu yara annal mahsud akmalu minhu wa afdal. Karena orang yang hasad ini selalu melihat, kok orang itu lebih banyak nikmatnya dibandingkan saya, kok dia lebih besar nikmatnya dibandingkan saya. Ya, fayazdari nikmat Allah alaihi wa la yashkuruhu.
yang mengantarkan dia untuk meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, bahkan sampai mengantarkannya untuk lupa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu musibah yang kedua yang ditimpakan oleh orang-orang yang hasad. Sudah hasad, yang kedua lagi dia dilupakan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat pemberiannya. Hati-hati, kufur nikmat itu namanya, lupa untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian jemaah sekalian yang kami muliakan, yaitu ya beberapa pembahasan yang berkaitan tentang hasad, dan semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semua dari kalangan hamba-hambanya yang terbersihkan jiwa dan hati kita dari penyakit yang tercelah ini, hasad, naudzubillah, ya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-42, ya, juga sama dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah yang jago gulat berkelahi, bukan. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat, sebenar-benarnya kuat, adalah yang mampu menguasai, mengendalikan, meredam emosinya ketika marah. Jemaah sekalian, tolong perhatikan baik-baik. Kata Nabi, laisa asyadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu menang ketika berduel, bergulat. Ucapan Nabi ini itu tidak dipahami bahwa orang yang jago gulat itu enggak kuat. Enggak demikian dipahami. Paham jemaah sekalian? Itu sama dengan ayat di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Itu banyak itu di dalam ayat maupun di dalam hadis. Kata Allah, yang buta itu bukan mata, tapi yang buta itu hati yang letaknya di dalam dada. Ayat ini kata para ulama tidak dipahami bahwa Allah ingin menafikan, menolak, membersihkan bahwa enggak ada penyakit mata, orang yang buta itu enggak ada. Bukan demikian dipahami ayat itu. Ada. Orang yang buta itu ada. Makanya Nabi katakan apa? Allah menegur junjungan kita Nabi Muhammad. Apa itu? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Beliau berbuka masa ketika ada seorang buta yang datang. Ada kan orang buta itu ada. Gak semuanya orang normal mata, ada orang buta. Jadi kalau ada ayat-ayat seperti ini, itu penafiannya penafian nisbi, bukan penafian mutlak. Sama dengan ini. Laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu yang pandai gulat. Ya tetap kita katakan orang yang berduel dia menang, dialah yang kuat. Cuman konteks ayat ini ingin menjelaskan, Nabi ingin ajarkan kita bahwa yang kuat, yang sempurna, kuat yang sesungguhnya adalah kuat ketika dia mampu menahan emosi, meredam amarahnya. Lebih kuat. Makanya dari hadis ini juga para ulama mengatakan bahwa berjihad untuk menaklukkan hawa nafsunya kita itu lebih besar dan lebih mulia dibandingkan menaklukkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat itu, berat, ya. Maka jemaah sekalian, ini luar biasa. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat yang selalu menang ketika berkelahi, tapi yang kuat itu sebenarnya, yang gentle itu adalah orang yang mampu meredam emosinya. Ini teorinya tapi luar biasa prakteknya.
untuk kita menjadi orang-orang yang bisa meredam emosinya kita, untuk menjadi orang-orang yang tidak mau membalas dendam terhadap apa-apa yang diperlakukan oleh orang lain kepada kita. Makanya gak sembarangan juga ini pahala yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang sabar, yang mampu meredam emosi. Ketika itu Nabi didatangi oleh seorang sahabat. Dia katakan, "Ya Rasulullah, ausini, tolong berikan aku nasihat." Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Ausini, la taghdab. Tambah lagi, berikan aku nasihat, jangan marah. Tambah lagi 3 kali, minta nasihat kepada Nabi 3 kali pula dapat nasihat yang sama. Jangan marah, jangan emosi. Iya Bu, dengar kajian. Oh iya, pulang di rumah lupa ini. Sama suaminya berantem, sama anaknya berantem, sama ya Bu. Pentingnya untuk kita selalu belajar, untuk selalu hadir dalam majelis-majelis itu, untuk kita tata ini hatinya kita, untuk kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul berakhlak yang mulia. Ada bapaknya ini. Kalau kita lihat gimana akhlak-akhlaknya orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang malu kita. Oh, jauh sekali Ibu, Bapak, jauh sekali. Maka kalaulah kita nggak bisa sampai ke dalam kesempurnaan akhlak tersebut, ya paling tidak kita sudah berupaya untuk terus menata hatinya kita. Bayangkan ini, marah. Orang-orang yang mampu meredam emosinya itu bukan orang-orang yang dia lemah. Mampu dia balas, mampu dia luapkan emosinya. Tapi orang yang bisa meredam emosinya ini ingin meraih sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan itu. Allah perintahkan Nabi SAW untuk bisa meredam emosinya, untuk bisa membalas kejelekan orang lain itu dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Balas mereka wahai Muhammad dengan balasan yang baik, dengan balasan yang baik. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Karena kamu balas kejelekan itu dengan kebaikan, maka yang tadinya kamu ada permusuhan dengannya, dia benci kamu, dia musuhi kamu, ternyata berubah. Jadi gak semua kejelekan orang itu harus kita balas dengan kejelekan. Gak harus, gak selalu. Terkadang dalam beberapa momentum, beberapa waktu kita bersabar, kita balas dengan hantaman yang judulnya sabar, dan itu lebih telak untuk musuh-musuhnya gitu. Sabar luar biasa, sabar. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Sifat yang demikian itu kata Allah, orang-orang yang mampu menahan emosinya, amarahnya, yang mampu bersabar. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Tidaklah diberikan kecuali orang-orang yang sabar saja. Subhanallah. Makanya pun datang kabar gembira untuk orang-orang yang mampu meredam emosi dan amarahnya, padahal dia mampu untuk meluapkannya, dia mampu untuk melampiaskannya. Kata Nabi, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Barang siapa yang mampu meredam emosinya, barang siapa yang mampu meredam amarahnya, wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu, dalam keadaan dia mampu untuk meluapkannya, dia mampu untuk melampiaskan emosi dan amarahnya, mampu dia, bukan orang yang lemah. Karena ada orang yang lemah, gak bisa membalas. Kenapa? Dia lemah. Paham jemaah? Lemah dia, gak mampu dia balas. Kenapa? Bukan karena gak mampu membalas, tapi memang lemah dia. Tapi ini orangnya mampu dia, ada kekuatannya, mampu dia balas, tapi dia redam.
karena ingin meraih yang lebih mulia di sisi Allah. Maka kata Nabi SAW untuk orang yang ini, da'ahullah ala ru'usi khalaik yawmal qiyamah, agar dipanggil hamba tersebut pada hari kiamat di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di saat itu. Kemudian dikatakan kepadanya, silakan pilih bidadari mana saja yang kamu inginkan. Subhanallah, bidadari jemaah, bidadari, enggak tanggung-tanggung pahalanya apa? Bidadari, disuruh pilih bidadari mana saja yang kamu inginkan. Masya Allah. Jadi jemaah sekalian, ini teori, semoga sama-sama kita bisa praktekkan. Doa kepada Allah, ya doa kepada Allah. Ini berat, ini jemaah sekalian, berat. Baru diklakson aja udah marah-marah, baru disenggol mobil jadi gitu udah marah-marah. Wah, pulang di rumahnya lihat rumahnya kok udah marah-marah. Ya jadi jemaah sekalian, ya ini beberapa tips ya yang disebutkan oleh para ulama untuk kita bisa meredam emosi dan amarahnya kita. Tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Yang pertama kata mereka, al-isti'adzatu billah minasyaitan. Beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ibu, bapak, kalau sudah mau emosi jangan lupa ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya tarik nafas kuat-kuat, tarik, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jadi pernah ada kejadian ya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Sulaiman ibnu Sarad radhiyallahu taala. Ada dua orang yang bersitegang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking emosinya wajahnya memerah, urat lehernya nampak, wah marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimatan law qalaha ladzabaha anhu ma yajidu. Saya tahu ada satu ucapan yang kalau mereka ucapkan maka akan redam emosi dan amarahnya. Ibu, bapak, mudah-mudahan gak ada di sini. Kalau lagi perang dunia kedua di rumah, ingat-ingat tipsnya ini. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan gak ada di sini. Semuanya keluarga harmonis insyaallah. Kalau kalau terjadi, jangan lupa senjata ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Nabi, inilah a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Saya tahu ada satu doa, satu kalimat yang sekiranya mereka yang sedang bersitegang itu ucapkan, maka akan hilang rasa emosi dan marahnya. Law qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekiranya mereka mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, tips untuk meredam emosi dan amarah, as-sukut, diam. Jangan marah ngomel. Ya, jangan marah ngomel. As-sukut, diam. Diam. Ya. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 693, kata beliau, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau ada salah seorang di antara kalian emosi marah, maka hendaknya dia diam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian diam. Jangan ngomel-ngomel, jangan keluarkan kata-kata, diam aja, diam. Karena kalau ibu bapak marah, emosi, kemudian ngomel, itu bahaya. Ucapan cerai bisa keluar, ucapan umpatan, makian bisa keluar, dan itu juga dosa yang lain. Ya, berapa banyak orang yang emosi kemudian keluarkan kata-kata yang gak pantas kepada orang yang dia marahi tersebut. Makanya apa? Tipsnya apa? Diam. Kemudian kata beliau yang ketiga, rubah posisi. Rubah posisi.
Kata Nabi, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau ada di antara kalian yang emosi, marah, dalam keadaan dia berdiri, falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Kalau dengan duduknya dia emosinya meredam, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, masih ya suara nafasnya, detak jantungnya, maka apa? Falyattaji, maka hendaknya dia baring. Syukur-syukur kalau langsung tidur, alhamdulillah. Ya, jadi berdiri, kemudian apa? Duduk. Kalau enggak hilang juga, maka apa? Baring, alhamdulillah. Kalau bisa langsung tidur, alhamdulillah. Ya, jadi hilang tuh amarahnya tuh. Ya, kenapa sih Nabi SAW perintahkan? Ini hadis yang sahih yang berada di hadapannya kita ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Ini hadis yang sahih. Banyak, ya kata para ulama, banyak manfaat dari merubah keadaan ketika marah. Yang pertama, akan membuat emosi itu semakin berkurang. Yang kedua, akan mempersempit gerakan-gerakan yang tercela. Kalau orang berdiri kan bisa apa? Marah sambil menendam. Bukankah demikian Bapak Ibu? Kalau dia duduk kan paling tidak gak bisa nendang lagi. Apalagi kalau sudah berbaring, kecuali ada tendangan baring. Nah, itu saya nggak tahu itu. Ya, jadi itu untuk mempersempit gerakan orang tersebut. Kemudian yang berikutnya, kata para ulama, hifdzu wasiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat wasiat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin marah, emosi, maka ingat-ingat wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Laki-laki tadi. Kan dia minta nasihat. Nabi katakan apa? Jangan marah, jangan emosi. Nah, laki-laki ini, sahabat ini berpikir, kok Nabi ulang-ulangi? Ya, kata lelaki ini, fafakkartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam madza qala fa idza ghadab yajma asyarr kullahu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Laki-laki ini, sahabat ini berpikir, kok diulang-ulang terus? Berikan wasiat, jangan marah, berikan wasiat, jangan marah, jangan marah, jangan emosi. Dia berpikir, kok bisa 3 kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fafakkartu, katanya saya berpikir, saya merenung, fa idzal ghadab, ya yajma asyarr kullahu. Ternyata marah itu, dari marah itu sumber beragam kejelekan. Berasal dan bersumber dari marah akan muncul kerusakan-kerusakan yang lain, pembunuhan, iya, perkelahian, perceraian dan lain-lain sebagainya. La ilaha illallah. Ya. Kemudian yang berikutnya, ingat-ingat balasan untuk orang-orang yang menyabarkan diri. Ingat, kalau sudah pengen marah, ingat-ingat, ternyata balasan untuk orang-orang yang bisa meredam emosinya itu luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ya, di dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah dalam Sahih Al-Jami' nomor 7374. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan emosi, untuk kamu surga Allah Subhanahu wa taala. Tanggung-tanggung, ya, pahala yang diberikan, ya, untuk orang-orang yang mampu menyabarkan dirinya, ya, untuk bisa mengendalikan emosinya, ya. Jadi jemaah sekalian,
Memang ini luar biasa. Menata emosi itu luar biasa, dibutuhkan waktu, dibutuhkan ilmu. Makanya ada kitab yang sangat-sangat bagus yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang judulnya itu Qaidatun fi Sabr. Kaidah-kaidah, konsep-konsep untuk membentuk pribadi muslim dan muslimah yang sabar. Oh, itu bagus tuh, ya, disebutkan semuanya bahwa marah itu, melampiaskan emosi itu, membalas dendam itu kesenangannya sesaat doang. Yang ada kemudian apa? Penyesalan, nyesal dia, ya, karena ketidaksabarannya dia di dalam berucap dan berbuat, akhirnya muncul perkara-perkara yang dia tidak senangi akibatnya. Maka jemaah sekalian, semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semuanya dari kalangan hamba-hamba Allah yang penyabar, karena ini juga, ya, merupakan salah satu dari karakteristik calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini dulu jemaah sekalian. Ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan kita ataukah di luar tema? Dipersilahkan. Untuk ibu-ibu yang ingin bertanya mungkin bisa ditulis di kertas, apalagi kalau pertanyaannya bersifat privasi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Dalam ayat Al-Baqarah kan ada ayat tentang Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya tidak suka kepada Nabi Muhammad atau agama kita. Itu termasuk bagian dari hasad atau tidak? Iya, Masya Allah. Dengan yang kemarin itu, yang di Istiqlal itu pengurus masjidnya berciuman tangan dengan. Iya, barakallahu fiik. Katanya di dalam Al-Qur'anul Karim, sehat selalu buat Bapak sekeluarga. Katanya di dalam Al-Qur'an banyak, dalam beberapa ayat nampak sekali bagaimana orang-orang Nasrani, bagaimana orang-orang Yahud itu benci, hasad terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi di antara bukti dari semua itu apa yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 54 tadi, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Ataukah mereka itu hasad? Orang-orang Yahudi itu, Yahudi, Nasrani itu beda-beda tipis. Semuanya benci dengan apa? Apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu udah jelas, itu udah jelas. Itu namanya hasad. Itu namanya kedengkian. Karena sekaligus dengki, sekaligus kesombongan untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi dari sebagian saudara-saudara kita dari apa yang telah terjadi, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan dari perkara-perkara yang tidak sepantasnya untuk dilakukan sebagai seorang muslim dan muslimah. Alhamdulillah. Kalau berbicara tentang toleransi, gak ada yang kalah itu Islam, gak ada yang kalah. Gak ada yang kalah. Coba satu orang Yahudi, satu orang Nasrani, agama apapun yang hidup di komunitas kaum muslimin, alhamdulillah, gak pernah didapati dalam sejarah itu mereka dibantai, gak pernah ada cerita itu, gak pernah ada cerita. Mereka hidup lakum dinukum waliyadin. Ada aturan dalam Islam. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muhsinin.
Innallaha yuhibbul muqsitin. Enggak ada larangan kata Allah. Enggak ada larangan di dalam Islam untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir. Enggak ada larangan. Selama dia tidak memusuhi kamu, selama dia tidak memerangi kamu, mengusir kamu dari negeri-negeri kamu. Ada Islam. Dalam urusan dunia perlakukan mereka. Jual beli, jangan dibohongi tuh orang kafir ketika beli barangnya kita. Gak apa-apa, saya tipu dia, dia orang kafir. Gak boleh, gak boleh. Itu bukan insaf dan keadilan namanya. Jangan gara-gara tetangganya kita orang kafir, kemudian kita lempar sampah sembunyi-sembunyi ke rumahnya, ke halamannya. Kenapa? Orang kafir. Gak boleh, gak boleh. Ada aturannya. Kita tunjukkan inilah akhlaknya Islam. Tapi jangan coba-coba untuk perkara agama. Gak boleh, gak boleh kebablasan. Toleransi yang diatur di dalam Islam itu adalah toleransi yang bukan kebablasan. Jangan ikut-ikut. Ada aturannya. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Ya. Jadi dari apa yang kita lihat juga, ya, dari apa yang kita lihat dan saksikan belakangan ini, itu memberikan beberapa pelajaran untuk kita. Yang pertama, untuk kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Alhamdulillah, kita enggak masuk dari orang-orang yang melakukan itu semua. Coba kalau Allah enggak berikan kita taufik dan hidayah, bisa saja kita menganggap dan menilai perbuatan itu biasa-biasa saja, bahkan itu sebuah keistimewaan. Naudzubillah. Tapi karena Allah berikan hidayah, ilmu kepada kita, kita mampu membedakan, oh ini yang salah, ini enggak harus dilakukan. Yang kedua, dari kejadian itu juga kita belajar tentang butuhnya kita untuk menyebarkan Islam di tengah masyarakatnya kita. Kita belajar, kemudian apa? Kita dakwakan. Kemudian yang berikutnya, hendaknya orang-orang yang telah diberikan tanggung jawab bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua dari tanggung jawab itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan coba-coba menjadi orang-orang yang penjilat, yang menghalalkan semua cara untuk menyenangkan para atasan, pimpinan, kemudian menerobos perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabb. Ustadz, bolehkah kita membadalkan umroh setelah kita melaksanakan umroh dalam sekali perjalanan? Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus, dan ini juga sering-sering ditanyakan, baik orang yang ingin umroh ataukah sudah umroh. Ini permasalahan yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, jadi kalau ada permasalahan khilafiyah di kalangan para ulama, gak boleh kita keras-kerasan, gak boleh. Apalagi sampai gak ngajak ngomong beda mazhab, gak boleh. Selama itu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Beda halnya kalau permasalahan akidah, gak boleh tawar menawar. Kalau permasalahan khilafiyah, boleh untuk kita berlapang dada. Kamu pilih pendapat ini, silahkan. Selama ada ulama yang mendahului kita, silahkan, silahkan, ikutin. Saya pilih ini, saya ikuti. Saling menghargai, saling menghargai. Untuk permasalahan ini memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang mengatakan, yang pertama, mereka mengatakan untuk orang-orang yang melakukan umroh, maka cukup baginya untuk melakukan sekali umroh dalam perjalanannya. Dia berangkat dari Jakarta menuju Jeddah untuk tujuan Mekah berumroh. Tiba di sana, umroh selesai doang, selesai sekali, udah, itulah umroh buat dia. Lain halnya, lain ceritanya,
Kalau dia pergi ke Madinah lagi, dia balik lagi, ya silakan umroh, boleh hukumnya. Itu nggak ada perselisihan di kalangan para ulama. Dia selesai umroh 3 hari di Mekah, kemudian dia ada keperluan ke Riyadh, silakan. Ke Damam, silakan. Kemudian dia balik lagi ke Mekah untuk melakukan umroh, silakan. Itu nggak ada perselisihan di kalangan, boleh hukumnya. Yang tidak diperbolehkan oleh para ulama, orang yang sudah umroh, ya kemudian istirahat, besok pergi ke Tan'im, ke Masjid Aisyah untuk mengambil mikot lagi di situ. Ya, mereka umroh lagi, besok umroh lagi. Ya, karena ada di Jawa itu, oh, Pak, dari mana Pak? Umroh. Besok dari mana Pak? Umroh. Ini untuk kakeknya, neneknya, bapaknya, adiknya. Jadi selama di Madinah, selama di Mekah 5 hari, 5 kali umroh. Ya, ya. Itu sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Dalilnya apa? Perbuatan itu nggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Mereka itu nggak pernah dinukilkan para sahabat itu berulang-ulang melakukan umroh. Mereka mengatakan, ya Aisyah itu umroh. Beliau diperintahkan oleh Nabi ke Masjid Aisyah Tan'im untuk memulai mikotnya itu, ambil di situ. Kata para ulama, ini kasusnya beda ini. Apa yang dialami Aisyah itu beda hukumnya. Memang Aisyah kondisinya apa? Sudah dalam keadaan apa? Ihram, cuma dia apa? Haid. Ya, dan nggak mungkin ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disuruh tinggal sejenak. Setelah bersih, baru ambil ihramnya lagi. Itu beda dengan kondisi orang yang sengaja memang untuk melakukan itu semuanya, umroh berulang-ulang. Yang kedua, pendapat yang mengatakan diperbolehkan, apalagi jarak dan negara mereka jauh. Dan termasuk yang berfatwa dalam permasalahan ini adalah Syekh Ibnu Baz alaihi rahmatullah. Beliau membolehkan. Demikian pula yang saya ingat sekarang ini, sangat ingat betul fatwa dari Syekh Ibnu Baz alaihi rahmatullah. Demikian pula dari kalangan para ulama yang lainnya. Ya, jadi sekali lagi dalam permasalahan ini tinggal pilih mana pendapat yang lebih menenangkan dirinya kita. Kalau beranggapan boleh 2 kali umroh, silahkan. Yang penting pegang dalilnya. Dan untuk orang-orang yang tidak berpendapat dengan pendapat seperti ini, tolong jangan jadikan celah ini untuk kita ribut-ributan, lapang dada saja. Karena ini apa? Permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama sebelum kita lahir. Kok sekarang kita ribut? Oh, sebelum kita lahir aja mereka sudah berselisih dalam permasalahan ini. Lapang dada aja, ya, lapang dadanya. Ya, cuman juga para ulama itu tetap menasihatkan jangan sampai umroh aja terus kemudian terluputkan untuk beribadah di Masjidil Haram karena sibuk itu. Dalam keadaan momentum beribadah di Masjidil Haram itu luar biasa. Untuk kita sholat di dalamnya, untuk kita berdoa, beristighfar di masjid tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang lain? Berapa menit lagi? Hah? 9, masih ada. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Bapak sekeluarga. Pak Ustadz, Pak Ustadz, saya pernah mendapatkan kisah bahwa Rasulullah pun pernah marah kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sering menyebut-nyebut nama istri yang pertama ini, siapa? Khadijah ya. Jadi batasannya bagaimana Ustaz? Masya Allah. Ya. Pertanyaannya bagus. Katanya, kata Aisyah, ma girtu li ahadin. Saya nggak pernah cemburu kepada seseorang di hadapan Nabi seperti cemburunya saya kepada Khadijah. Ma girtu li ahadin li Rasul sallallahu alaihi wasallam
ya, saya nggak pernah iri cemburu kepada orang lain seorang pun di hadapan Nabi, kecuali apa? Rasa cemburu kepada Khadijah, karena seringnya Nabi SAW menyebut nama dan memberikan pujian kepada Khadijah radhiyallahu taala. Udah meninggal, sebutkan kebaikannya, karena begitu luar biasa perjuangan Khadijah di awal-awal Islam. Pernah Nabi SAW marah. Jadi perlu diingat bahwa marah itu gak haram secara mutlak. Boleh marah, tapi tepat pada tempatnya. Kata Aisyah, man taqama Rasul sallallahu alaihi wasallam li ahadin ala ma utiya bihi hatta yuntahaka hurumatillah fayantaqimu bihi. Kata Aisyah menggambarkan dan menceritakan sosok Nabi. Nabi itu enggak pernah marah, Nabi itu enggak pernah balas dendam kalau menyangkut diri pribadinya. Itu batasannya itu. Nabi enggak pernah marah, enggak pernah balas dendam kalau perkara tersebut itu menyangkut diri pribadi beliau. Hatta yuntahaka bihi hurumatillah, sampai perkara tersebut menyerempet pada permasalahan agama, barulah beliau marah dan membalas dendam. Itu batasannya. Tapi sekarang kita marahnya apa? Karena dirinya gitu. Alhamdulillah, sampai kita beruban, sampai kita 40 tahun, belum pernah kita dikatain sama orang apa? Majnun, gila. Ada yang pernah dikatain gila? Iya, Nabi sudah pernah dikatakan demikian. Sahir, tukang sihir. Alhamdulillah, gak pernah kita. Nabi dituduh tukang sihir, pendusta, gila. Bayangkan, gak pernah beliau marah, gak pernah beliau balas dendam. Tapi kata Aisyah, Nabi marah, Nabi balas dendam ketika perkara tersebut sudah menyerempet, menyinggung kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu batasannya. Tapi kita sekarang agama kita diremehkan, biasa-biasa saja. Tapi giliran kita yang dijat marah langsung. Padahal makanya itu di poin yang ke 8 atau 9 dalam kitab Qaidatun fi Sabr, itu Syekhul Islam memberikan tips untuk menjadi orang yang penyabar, belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong dia sosok yang mulia begitu saja, enggak balas dendam kalau menyangkut pribadinya. Dalam keadaan, kata Syekhul Islam, sosok Nabi itu pribadi yang paling mulia akhlaknya, yang paling suci jiwanya, yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi bersama dengan itu, beliau enggak marah, beliau enggak balas kalau itu menyangkut pribadinya. Lah kita sudah tahu dirinya kita banyak dosa, kita sudah tahu dirinya kita banyak kelemahannya, tapi sedikit dikorek saja tentang dirinya kita langsung marah, langsung membalas dendam. Itulah kita sudah kebalik dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi marahnya Nabi itu Bapak Ibu ketika memang berkaitan dengan apa? Agama. Makanya pernah ketika Aisyah ngomong tuh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, Sunan Abu Dawud. Ketika Aisyah mengatakan apa? Ya Rasulullah, hasbuka an Sofiyata kadza wa kadza. Cukuplah Sofiyah itu buat kamu wahai Rasulullah. Cukup. Artinya apa? Ta'ni kadza wa kadza. Aisyah ketika itu menggambarkan ya sosok Sofiyah yang pendek, gak tinggi. Marah Nabi karena itu menyangkut apa? Menyangkut apa? Kehormatan seseorang. Gibah sudah menyerempet kepada apa? Agama. Makanya Nabi langsung tegur Aisyah di saat, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Wahai Aisyah, kamu sudah menyebutkan dan mengatakan sebuah ucapan
yang apabila ucapan tersebut dicemplungkan ke dalam lautan yang luas, niscaya air dalam lautan tersebut akan terkontaminasi dan terkotori dengan ucapan kamu itu satu kata. Marah Nabi. Kenapa? Karena itu sudah menyerempet dalam permasalahan agama, menggibahin orang lain. Maka jemaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, demikian semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dan menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang penyabar, amin ya Rabb, dengan terus melatih diri dan hatinya kita, dengan terus menghiasi dirinya kita dengan ilmu agama, maka sedikit demi sedikit akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang jelek yang masih ada pada dirinya kita harapkan akan terkikis sedikit demi sedikit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan semoga apa yang kita dengarkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita amalkan dalam kehidupan kesehariannya kita. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita mengingatkan dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang keliru dari saya, dan saya beristighfar juga kekurangan tersebut, kesalahan tersebut dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.